Motor tabrak truk di Ngawi, 2 pelajar asal Bojonegoro tewas. Truk muatan kaca terguling akibat jalan rusak di Ring Road Tuban. Assalamualaikum pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda di Skesa Bengawan edisi hari ini. Selain 2 informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Inilah pemirsa Skesa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. 2 pelajar asal Bojonegoro tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak truk muatan mesin kombi di Kabupaten Ngawi. 1 korban tewas di lokasi kejadian dan 1 korban lainnya tewas saat menjalani perawatan di RSUD Suroto Ngawi. Sebuah sepeda motor menabrak truk muatan mesin kombi di Jalan Raya Desa Mojo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi, Senin malam. Akibat dari kecelakaan ini, seorang pengendara sepeda motor, Vicky Alfianto, 14 tahun, warga Desa Bobok, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, tewas di lokasi kejadian. Korban tewas dengan kondisi luka cukup parah pada bagian kepala. Sementara yang dibonceng, Kohin, 13 tahun, warga yang sama, juga tewas setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Kecelakaan bermula saat truk mengangkut mesin kombi yang dikemudikan Isyanto, 33 tahun, warga Desa Bintoyo, Kecamatan Padas Ngawi, melaju dari arah timur ke barat. Truk mengalami haluan kanan karena menghindari tumpukan gabah di tepi jalan. Sementara dari arah berlawanan, melaju kencang sepeda motor yang dikendarai kedua korban berboncengan. Karena kondisi jalan gelap serta melaju dengan kecepatan tinggi, pengendara motor akhirnya menabrak mesin kombi bagian kanan tepat mengenai kepala korban. Kerasnya benturan membuat keduanya terluka parah hingga terpental ke sawah. Mau ke barat. Jadi tiba-tiba ada tracer yang pastinya dia jalan atau berhenti kita pun nggak tahu, kita baru datang. Tahu-tahu bapak sampai sini, sampai sini sudah kejadian. Korban ya, kondisinya meninggal, yang satunya kritis ke rumah sakit. Posisinya yang satu tadi terjatuh Turun di sawah. Sampai ke sawah-sawah. Sawah-sawah. Ya. Itu motornya nabrak bagian belakang gimana, Pak? Nabrak bagian samping kombi. Jadi mesin kombinya itu ya? Ya. Ditabrak. Ya. Kanan apa kiri, Pak? Yang sebelah kanan. Jadi yang sepeda motor itu 2 orang ya, Pak ya? Dua orang. Nggak pakai helm, Pak? Nggak pakai helm. Kemungkinan nggak pakai helm karena di TKP nggak ada helm sama sekali. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Petugas langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan. Saya mau pulang, saya naikin, Terus mau angkatan dulu blok gitu. itu mau ngindari yang tumpukan gabah itu Iya. atau gimana? Hindarin. Ngindari. Iya. Berarti posisinya haluan ke kanan. Kalau sepeda motornya dari mana, Pak? Dari barat ke timur. Kenceng, Pak, itu Pak sebenarnya. Banter. Berapa orang yang di sepeda motor? 2. 2 orang. Terus setelah nabrak kondisinya seperti apa tadi? Bapak lihat tadi. Ada yang meninggal? Ada. Berapa orang yang meninggal? 1. Tapi yang satunya nggak tahu deh, kritis apa nggak tahu deh. Saya berhenti udah. Terus Saya lihat udah. di sempat situ. nolong atau Menolong gimana? atau gimana? Belum? Menolong atau gimana? Sempat nolong nggak itu? Nggak berani. Sempat lihat. Terus ada orang di situ. Laporan sama warga. Sementara korban tewas dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Ita Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu, sebuah truk pengangkut kaca terguling di Jalan Ring Road atau Jalan Lingkar Selatan Pantura, Kabupaten Tuban. Diduga kecelakaan tunggal ini disebabkan oleh jalan yang rusak. Roda truk terperosok ke sebuah lubang hingga kehilangan keseimbangan, akibatnya seluruh kaca di dalamnya rusak total. Bagi Anda yang melewati jalur Ring Road atau Jalan Lingkar Selatan Pantura, Kabupaten Tuban, maka harus ekstra hati-hati. Banyaknya jalan berlubang membuat beberapa pengguna jalan mengalami kecelakaan tunggal.
seperti yang terjadi di Jalan Ring Road tepat di Desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Selasa pagi. Sebuah truk pengangkut kaca terguling akibat jalan yang kondisinya rusak. Kejadian bermula saat sebuah truk dengan nomor polisi A9364FM ini melintasi Jalan Lingkar Selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, roda truk terperosok ke sebuah lubang hingga kehilangan keseimbangan. Akibatnya truk terguling dan seluruh kaca yang ada di dalamnya pecah. Guling Pak. Guling ini. Gara-gara apa Pak ini kok? Gara-gara jalan rusak. Jalannya rusak. Dalam Pak itu. Terlalu rusak? minggir. Oh, terlalu samping. Itu dalam Pak. Ini yang rusak jalannya ini. Apa? Jalannya yang rusak ini dalam. Dalam sudah diperbaiki 2 kali. Oh, ini ada berapa kali Pak kecelakaan gini? 2 kali. Oh, sudah 2 kali ya. Ini banyak Pak yang rusak jalannya. Banyak Pak, panjang jalan bypass. Oh, berarti sampai sekarang belum perbaikan juga ya? Belum, ini kan jalan daerah yang perbaiki dulu kan daerah. Plus itu provinsi. Harapannya Pak? Harapannya Pak? Harapannya segera Pak, tidak kasihan. Menurut warga setempat, kejadian serupa sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya, truk pengangkut tepung juga terguling akibat jalan yang rusak parah. Diketahui terdapat puluhan titik jalan rusak di sepanjang Jalan Ring Road ini. Meski sempat diperbaiki, namun tak sampai 3 bulan jalan kembali rusak. Untuk mengantisipasi kecelakaan terulang kembali, warga memberi tanda peringatan di beberapa titik jalan rusak. Bu, ini kecelakaan ada berapa kali Bu di sini? Kali itu 2 kali ya Bu ya. Awalnya truk apa Bu yang sebelumnya itu? tepung Tepung. Kalau sekarang ini kaca, kaca ya. Ini gara-gara apa sih Bu? jalannya rusak. Jalannya rusak ya. Udah pernah diperbaiki Bu? Udah, tapi rusak lagi itu ya. Warga setempat berharap agar pemerintah provinsi segera melakukan perbaikan secara serius, sehingga tidak jatuh korban lagi. Apalagi sebentar lagi jalan setempat juga menjadi salah satu perlintasan para pemudik. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di jalur Solo Ngawi yang mengakibatkan sebuah truk tangki masuk ke sungai sedalam 6 meter. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis, termasuk sopir terjepit di kabin kemudi hingga 4,5 jam. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Solo Ngawi masuk Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi pada Selasa pagi. Kecelakaan terjadi pada truk tangki nomor polisi S9578UZ yang berukuran cukup besar terjun ke sungai sedalam 6 meter. Polisi harus mendatangkan kren untuk proses evakuasi. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibtu Persidi menjelaskan kejadian bermula saat truk tangki yang dikemudikan Agus Purnomo, 40 tahun, warga Kecamatan Tunggorono, Kabupaten Jombang melaju dari arah Solo menuju Ngawi. Diduga mengantuk hingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan, mengakibatkan truk terjun ke sungai sedalam 6 meter. Menurutnya proses evakuasi berlangsung cukup lama karena besarnya kendaraan. Dari awal yang menggunakan derek karena tak mampu, akhirnya didatangkan kren untuk mengangkat truk. Terlebih posisi supir juga masih terjepit di kabin kemudi hingga proses pertolongan pertama juga dilakukan petugas puskesmas di dasar sungai. Butuh waktu sekitar 4,5 jam hingga akhirnya truk beserta sopir dievakuasi. Truk tangki itu bergerak dari arah barat ke timur, sesampainya di jembatan Gendingan, jadi kendaraan tersebut tidak bisa menguasai laju kendaraan sehingga banting setir ke kiri masuk ke sungai. Ya. Tidak menguasai itu karena ngantuk atau karena apa Pak? Atau menghindari kendaraan lain Dan? Saat ini masih kami untuk melakukan penyelidikan. Proses evakuasi cukup lama dan ya? Proses evakuasi lama tadi. Jadi untuk proses evakuasi karena tadi pagi kita mendatangkan derek namun tidak bisa karena sungai terlalu dalam sehingga kami mendatangkan kren dan juga tim medis untuk melakukan pertolongan awal karena mengingat driver masih di dalam kabin truk demikian. Kondisinya selamat ya ini? Alhamdulillah bisa kita lihat bersama tadi evakuasi berjalan lancar dan korban selamat. Saat ini sedang dilarikan ke rumah sakit Ngawi. Akibat kejadian tersebut, sopir truk mengalami patah pada bagian kaki kanan karena terjepit kabin. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Widodo untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Kasus kecelakaan tunggal ini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi
termasuk mengevakuasi bangkai truk di pos Laka Lantas. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Kebakaran 3 hari beruntun di rumah hingga kios di Tuban ludes terbakar. Informasinya saat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Pemirsa, kejadian kebakaran terjadi secara beruntun dalam 3 hari terakhir di Kabupaten Tuban. Akibat kebakaran ini, 2 rumah warga dan 2 kios pedagang ludes terbakar. Kebakaran tersebut terjadi akibat kelalaian dan konsleting listrik. 3 peristiwa kebakaran terjadi di Kabupaten Tuban dalam 3 hari terakhir. Kebakaran pertama menghanguskan rumah milik Ita Fatmawati, warga desa Gesikan, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban. Seluruh bangunan yang terbuat dari kayu ini habis tak tersisa dilahap amukan si jago merah. Mendapat laporan adanya kebakaran, petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Beruntung pemilik rumah yang saat itu sedang tidur di dalam kamar berhasil keluar dengan selamat sehingga tak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Meski begitu, kerugian yang dialami korban mencapai 60 juta rupiah. Hal ini dikarenakan seluruh bangunan rumah beserta perabotan yang ada di dalamnya hangus terbakar. Kejadian kebakaran kedua terjadi di Pasar Glodong Gede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Akibat kebakaran ini, 2 kios milik pedagang ludes terbakar. Beruntung petugas damkar segera tiba di lokasi sehingga api tidak merembet ke kios-kios lain. Sementara kebakaran ketiga terjadi di Desa Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Beruntung kejadian segera dilaporkan kepada petugas damkar sehingga api berhasil dipadamkan dan tidak merambat ke pemukiman warga lainnya. Ketiga kejadian ini terjadi akibat kelalaian dan konsleting listrik. Ada 3 kebakaran di Kabupaten Tuban, cukup prihatin kami karena penyebabnya diantaranya adalah 1 kelalaian, 2 itu diduga karena konsleting listrik. Yang pertama di Cendoro itu karena kelalaian, jadi masyarakat itu ngisi bensin yang BBM yang mau dijual itu di dekat perapian sehingga terbakar itu. Kemudian yang kedua di Glodong Gede, Pasar Glodong Gede itu 2 kios sekitar jam 10 lebih 22 kami dapat berita 2 kios terbakar karena konsleting listrik. Kemudian 2 ini relatif kerugiannya tidak begitu besar, tetapi yang semalam atau tadi pagi lah, karena ya udah jam 1 kan berarti udah hari ini jam 1.45 kami dapat berita ada kebakaran rumah di Gerabakan, tepatnya di Desa Gesian, Kecamatan Gerabakan. Kami sampai di sana sekitar jam 2, tetapi ternyata api sudah cukup besar dan kemungkinan penghuninya itu karena tertidur tidak tahu kalau rumahnya terbakar sehingga mungkin terlambat melaporkan. Atas kejadian ini, petugas menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak menyalakan api sembarangan serta memastikan instalasi listrik sudah sesuai. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Sementara itu, jenazah pemancing yang hanyut pada Sabtu lalu berhasil ditemukan. Jenazah korban dievakuasi tim Basarnas di aliran Sungai Bengawan Madiun di wilayah Kabupaten Ngawi. Tim Basarnas melakukan evakuasi terhadap jenazah di aliran Sungai Bengawan Madiun wilayah Ngawi yang diduga kuat merupakan jenazah Aditya Yoga Pratama, 23 tahun, warga desa Tunggur, Kecamatan Lembean, Magetan, yang hanyut saat memancing pada Sabtu sore lalu.
Penemuan jenazah korban diketahui tim Basarnas dari informasi masyarakat yang selanjutnya dilakukan penelusuran hingga Kabupaten Ngawi. Ahmad Taufik, anggota tim Basarnas menjelaskan, informasi didapat posisi jenazah berada di aliran Sungai Bengawan Madiun di wilayah Kecamatan Geneng, Ngawi. Dengan menggunakan perahu karet, selanjutnya tim SAR Basarnas dan relawan melakukan evakuasi terhadap jenazah tersebut. Ia meyakini 80% diduga kuat jika jenazah tersebut yakni pemancing yang hanyut di Magetan Sabtu lalu. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri memakai kalung serta kondisi wajah seorang laki-laki yang masih muda dan perawakan agak gemuk sama dengan korban yang hanyut. Ya, ini tadi kita dapat info dari radio. Pertama kita dari radio, pendengar radio, kemudian radio di-share ke kita yang sedang melaksanakan operasi SAR di Madiun, di mana itu? Dagangan, betul, di Dagangan. Terus kemudian setelah itu kita langsung meluncur ke lokasi, tepatnya di daerah Geneng, ya, daerah Geneng. Kita dari bawah, berangkat dari bawah, kemudian kita menuju ke atas biar tidak telisipan, istilahnya seperti itu. Akhirnya sekitar pukul 14.15 jenazah berhasil kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Ciri-ciri seperti yang di Magetan apa yang Madiun? Untuk ciri-ciri sepertinya 80% seperti yang korban dari Magetan. Soalnya dengan masih muda, kemudian badan agak gemuk, kemudian kayaknya pakai kalung tadi, sesuai dengan ciri-ciri yang dari Magetan. Jenazah selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, seorang oknum anggota polisi terjaring razia kos gabungan TNI Polri dan Satpol PP di wilayah Kabupaten Tuban. Oknum aparat itu kepergok saat asik berduaan bersama seorang gadis dalam kamar kos. Meski begitu, dari 2 pasang yang terjaring razia, oknum anggota polisi tersebut tidak diamankan lantaran dianggap tak cukup bukti oleh petugas. Dalam bulan suci Ramadan, petugas gabungan TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP gencar menggelar razia ketertiban umum dan penyakit masyarakat. Sasarannya adalah warung-warung penjual miras dan kamar kos di wilayah Kota Tuban. Berdasarkan laporan masyarakat, sejumlah kamar kos ini kerap menjadi tempat mesum pasangan bukan suami istri. Hasilnya, seorang oknum anggota polisi berinisial TM, 22 tahun, warga Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, terjaring razia sedang asyik berduaan di kamar kos bersama seorang wanita berinisial EDP, 20 tahun, warga Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan yang bukan istri sahnya. Keduanya terjaring razia di sebuah kamar kos Jalan Supratman, Kelurahan Sedang Harjo, Kabupaten Tuban. Selanjutnya, petugas juga mengamankan pasangan bukan suami istri sedang asyik berduaan di kamar kos F dan Z, Jalan Alpukat, Kelurahan Perbon, Kabupaten Tuban. Keduanya adalah pria berinisial NAZ, 42 tahun, warga Kecamatan Jenuh, bersama seorang wanita berinisial MK, 23 tahun, warga Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban. Meski begitu, oknum anggota polisi bersama pasangannya yang terjaring razia tidak diamankan lantaran dianggap tak cukup bukti oleh petugas. Ibda Rudi, Kanit Patroli Samapta Polres Tuban menyebutkan, satu pasangan tidak diamankan lantaran tak cukup bukti, lantaran pintu dalam kondisi terbuka. Oknum anggota polisi tadi tidak diamankan, alasannya apa nih? Belum. Kamarnya memang posisinya terbuka. Itu alasannya apa di sana? Gimana? Alasannya di dalam kamar berdua. Itu kan bukan istrinya kan? Dia mengantar, Pak. Dia mengantar apa tadi? Temannya kayaknya. Ada ibu kosnya juga tadi di situ. Jadi kita mau menindak juga enggak cukup. Itu anggota Polres Tuban atau mana? Gimana, Pak? Kalau informasinya dari anggota Polres Tuban atau dari mana? Dari mana? Dari kita belum tahu juga, dia hanya mengaku anggota gitu. Kita juga belum tahu dari mana-mananya. Itu tapi bukan suami istri kan? Bukan, dia masih perjaka dia. Oh.
Yang perempuan masih belum menikah juga? Masih lajang juga. Tapi kenapa tidak? Sementara itu, satu pasangan yang bukan oknum anggota polisi ini diamankan untuk menjalani sidang tindak pidana ringan. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. 2.000 warga Bojonegoro ikuti Hot Meal Al-Quran turut pecahkan rekor muri. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Apa isinya? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ribuan orang warga Bojonegoro dari unsur pesantren, majelis taklim hingga ormas Islam mengikuti Hot Meal Quran serentak dalam rangka memecahkan rekor muri. Hot Meal Quran yang dilaksanakan serentak se-Indonesia ini mentargetkan 350.000 khatam Al-Quran dalam waktu sehari. Ribuan warga Bojonegoro mengikuti Hot Meal Quran yang dilaksanakan serentak se-Indonesia dalam kurun waktu 1 hari yang diinisiasi oleh Masjid Istiqlal. Selain sebagai momentum baik di bulan suci Ramadan, kegiatan ini untuk memecahkan rekor muri Hot Meal Quran se-Indonesia. Seperti yang dilaksanakan di MI Islamiyah Mojokampung, Bojonegoro, para murid dengan khusyuk melantunkan ayat suci Al-Quran mengikuti Hot Meal Quran serentak se-Indonesia. Program Indonesia Khataman Al-Quran menargetkan dalam kurun waktu sehari khatam Al-Quran sebanyak 350.000. Di Bojonegoro sendiri ada sebanyak 2.000 orang mengikuti Hot Meal Quran, yang mana diikuti dari elemen madrasah, pesantren, majelis taklim, ormas Islam, serta individu yang tergabung dalam kelompok. Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro, Haji Abdul Wahid, mengatakan, untuk mengikuti Hot Meal Quran langsung melakukan pendaftaran di indonesiakhataman.istiqlal.or.id. Menurutnya, Jawa Timur mendapatkan target sebanyak 61,5 ribu khatam Al-Quran. Kemudian, Bojonegoro sendiri sesuai edaran surat resmi Kementerian Agama Jawa Timur mendapatkan bagian sebanyak 2.000 khataman Al-Quran. Wahid menambahkan, khatam Al-Quran melibatkan beberapa lembaga pengembangan tilawatil Quran (LPTQ), Badan Kesejahteraan Masjid, Kantor Urusan Agama KUA di bawah Kementerian Agama, Majelis Taklim, Komunitas Pengajian, Pesantren, Madrasah, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, Ormas Islam, dan masyarakat umum. Jadi itu kemarin kita rapat Zoom langsung dipimpin langsung oleh Menteri Agama untuk mencatatkan muri yaitu Hot Meal Quran dengan jumlah 350.000 dan Jawa Timur ini kebagian 61.500, Bojonegoro kebagian 2.000 khatam. Maka kemudian kita menggelar untuk tadarus bareng minimal 2 orang. Jadi 1 orang 15 juz dan memfoto. Setelah memfoto, diupload, dilaporkan ke alamat yang sudah kita share ke siswa maupun siswi setelah warga Kemenak se-Bojonegoro untuk mendukung program pemerintah yaitu khatam Al-Quran 1 hari itu bisa menembus 350.000 kali khatam Al-Quran. Hal ini sangat bagus karena apa? Yaitu merupakan suatu doa untuk negara agar negara Republik Indonesia ini bisa aman, damai, makmur, dan menuju Indonesia emas sejahtera. Kegiatan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini bertujuan untuk mendorong kebersamaan umat Islam dalam membaca dan mengkhatamkan Al-Quran, mencatatkan sejarah dengan pemecahan rekor muri,
menguatkan semangat keislaman dan kebangsaan melalui Al-Quran. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setiowahono membuka sekaligus mendukung adanya kegiatan Gebyar Ramadan untuk dapat meningkatkan UMKM di wilayah setempat. Gebyar Ramadan di Govan tersebut akan berlangsung selama 14 hari dengan melibatkan ratusan UMKM kuliner dan non-kuliner. Dalam rangka mendukung UMKM sekaligus memeriahkan bulan suci Ramadan, Sahabat 88 bersama dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta kantor Kementerian Agama Bojonegoro menggelar Gebyar Ramadan yang bertempat di Govan Entertainment pada Minggu sore. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bojonegoro Setiowahono serta didampingi oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah beserta Ketua Tim Penggerak PKK Bojonegoro Cantika Wahono. Selain itu, seremonial pembukaan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan Kepala OPD. Gebyar Ramadan ini terdapat sebanyak 117 tenan yang terdiri dari 31 tenan kuliner dan 86 non-kuliner. Tak hanya itu, di Gebyar Ramadan kali ini juga dimeriahkan dengan ajang perlombaan, mulai dari lomba hadroh, fashion show muslim dan lomba soul vokal. Total hadiah jutaan rupiah. Gebyar Ramadan akan berlangsung mulai tanggal 16 hingga 29 Maret 2025 mendatang. Guna semakin meriah, kegiatan tersebut terdapat pula setiap harinya berupa hiburan, mulai dari pertunjukan hadroh, sholawatan Mangkolil, Norma Paijah, Qosidah Gita Nirwana Kemenak, dan musik gambus. Pada kesempatan ini, Bupati Bojonegoro Setiowahono berharap Gebyar Ramadan yang telah berlangsung hampir 2 minggu di beberapa wilayah semua berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan tersebut juga diharapkan mendukung peningkatan UMKM yang ada di Bojonegoro. Selain itu, ia bersama dengan Wakil Bupati Nurul Azizah akan berupaya mewujudkan Bojonegoro yang lebih baik, lebih sejahtera, dan membanggakan. Tanggapannya dengan adanya Gebyar Ramadan mungkin yang ingin disampaikan, Mas, tanggapannya? Jadi kami berharap dengan adanya momen Safari Ramadan ini bisa meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan UMKM yang ada di Bojonegoro. Harapan kami Bojonegoro akan tumbuh berkembang menjadi kota UMKM. Harapan kami. Apakah kegiatan seperti ini akan diberdayakan atau dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro ke depannya, Mas? Oke, kita akan juga melakukan pendampingan dan beberapa kegiatan terkait masalah UMKM untuk Bojonegoro ke depan. Di acara Gebyar Ramadan turut juga diberikan santunan kepada sejumlah keluarga penerima manfaat dan juga santunan kepada anak yatim. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum, salam JTV Bojonegoro. DPRD Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Bojonegoro tahun anggaran 2024 sekaligus pembentukan Pansus LKPJ Bupati tahun 2024 yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD setempat pada Senin sore. Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar beserta Wakil Ketua Sahudi, Mitra Atin, dan Bambang Sutriyono. Selain itu hadir pula Bupati Bojonegoro Setiowahono, anggota DPRD Bojonegoro, PJ Sekda Bojonegoro, serta Kepala OPD Lingkup Pemkab Bojonegoro. Tema pembangunan daerah yang tertuang di RPD Kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026 yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam laporannya, Bupati Bojonegoro Setiowahono menjelaskan Kabupaten Bojonegoro target pendapatan di tahun 2024
sebesar Rp5.589.682.30.546 dengan realisasi sebesar Rp5.341.533.879 atau capaian setara 103,90%. Sedangkan target belanja daerah di tahun 2024 sebesar Rp8.220.878.805 dan terrealisasi sebesar Rp6.582.152.032.657 atau setara 80,21%. Bupati Setiowahono juga memaparkan capaian indikator makro, di antaranya pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Bojonegoro. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan. Tercatat di tahun 2024, indeks pembangunan manusia Bojonegoro sebesar 72,75 mengalami peningkatan 0,95 dari tahun 2023 sebesar 70,80 atau telah berada pada level IPM tinggi. Bupati Bojonegoro Setiowahono juga menyampaikan angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro, di mana kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Program pembangunan yang dikeluarkan dan dicanangkan, garis kemiskinan Kabupaten Bojonegoro selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2024 kemiskinan sebesar Rp471.457 per kapita per tahun. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bojonegoro tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Bojonegoro mencapai 4,42%. Hal ini berarti dari tiap 10.000 orang angkatan kerja terdapat sekitar 442 orang penganggur. TPT laki-laki sebanyak 4,39% serta lebih rendah dibandingkan dengan TPT perempuan sebesar 4,45%. Selanjutnya, penduduk usia kerja di Kabupaten Bojonegoro per Agustus 2024 sebesar 1.066.068 orang, mengalami kenaikan 7.360 orang. Dibandingkan periode Agustus 2023 mencapai 1.058.708 orang. Jumlah penduduk usia cenderung kerja, cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro. Selain besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yakni 787.395 orang, dan sisanya termasuk bukan angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja itu terdiri dari 752.610 orang bekerja dan 34.780 orang penganggur. Penduduk yang bekerja mengalami peningkatan 2,472 orang, sedangkan penduduk dengan kategori pengangguran berkurang sebanyak 1,626 orang. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2024 tercatat sebesar 73,86%, mengalami penurunan sebesar 0,43% poin dibanding Agustus 2023. Namun TPT juga mengalami penurunan sebesar 0,21% poin. Hal ini menunjukkan terjadi penambahan kerja produk yang baru dalam kategori yang bukan angkatan kerja. Hadirin dan peserta yang terhormat. Keempat, pertumbuhan ekonomi. Hasil rilis BPS pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 dengan migas sebesar 1,67%, sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,47%. Perlambatan ini dikarenakan adanya fluktuasi lifting
dengan ketidakpastian kondisi global ekonomi. Global di luar kendali. Di sisi lain, kinerja pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu faktor pelopor utama ekonomi daerah tanpa memperhitungkan sektor migas mendapat melambat dari 5,17% tahun 2023 menjadi 5,16% pada tahun 2023. Penambatan ini dikarenakan kontribusi top line dari 11,93% jadi 11,85%. Walaupun pertumbuhan ekonomi melambat, tapi PDRB meningkat pada tahun 2023 besar 90 miliar menjadi 101,294 juta rupiah. Adapun panitia khusus LKPJ Bupati Bojonegoro tahun 2024 terdiri dari Pansus 1, Ketua Sadiono, Wakil Ketua Erik Maulana, Juru bicara Dian Syahri. Pansus 2, Ketua Sali Atia Sasmi, Wakil Ketua Lasuri, Juru bicara Sigit Kusharyanto. Pansus 3, Ketua Ahmad Supriyanto, Wakil Ketua Muhammad Rozi, dan Sekretaris Maftuhan, serta Pansus 4, Ketua Imam Solihin, Wakil Ketua Jumaryanto, dan Juru bicara Ainul Anggara. Edo Jodi Aldian, CTV Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama DPRD setempat semakin masif melakukan pembahasan terhadap Raperda Dana Abadi. Hal ini dilakukan merupakan bentuk komitmen pemerintah kabupaten atas investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM dan sebagai bagian dari antisipasi penurunan pendataan yang bersumber dari DBH migas di masa mendatang. Pemkab Bojonegoro sendiri berupaya menjamin akses pendidikan bagi masyarakat adalah melalui dana pendidikan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan misi pemerintahan Setiowahono dan Nurul Azizah membangun sumber daya manusia Bojonegoro yang berkualitas, unggul, berbudaya, berakhlak, dan bahagia. Di samping mewujudkan komitmen untuk membangun pondasi sektor pendidikan, maka pembentukan peraturan daerah dana abadi pendidikan berkelanjutan merupakan bukti nyata akan berlangsungnya manfaat sumber daya alam untuk jangka panjang. Implementasi dalam pengelolaan dana abadi, nantinya pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menyisihkan sebagian pendapatan daerah yang berasal dari sektor migas sebagai tabungan guna menjamin pendidikan bagi masyarakat Bojonegoro ke depan. Mekanisme pengelolaan dana abadi sebagai kegiatan bentuk menabung akan dilakukan dengan portofolio yang jelas dan menguntungkan serta memiliki resiko rendah. Rencana penempatan dana abadi akan ditetapkan sebesar 3 triliun rupiah, kemudian akan dialokasikan dalam jangka waktu 5 tahun ataupun lebih cepat. Perencanaan diambil dengan berbagai kajian yang telah mempertimbangkan kondisi fiskal pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun sumber dana abadi dari sebagian pendapatan transfer yang berasal dari dana bagi hasil migas, pendapatan investasi, dan sumber-sumber lainnya. Kemudian untuk pemanfaatan hasil perolehan dana abadi akan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD, yaitu pemberian beasiswa pendidikan maupun penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penyampaian jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Bupati atas Raperda Dana Abadi Pendidikan Daerah, Bupati Bojonegoro Setiowahono menyampaikan dana abadi pendidikan akan ditetapkan di rekening terpisah, yang mana hasil pengelolaan dana abadi akan dapat dipantau secara real time. Setiap semester pengelolaan dana abadi akan melaporkan pengelolaannya kepada Bupati dan mempublikasikannya pada laman pemerintah daerah. Selain itu akan dilakukan pengawasan dana abadi oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah yakni inspektorat. Adapun jenjang pendidikan yang akan didanai dana pendidikan yakni sarjana maupun pasca sarjana dan penerima manfaat dana abadi adalah diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Bojonegoro sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada. Pada 5 tahun pertama pembentukan, belanja beasiswa nantinya akan tercapai pada DPA Dinas Pendidikan
dengan pencatatan sumber dana yang jelas sehingga dapat disusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana abadi yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, setiap semester pengelola dana abadi melaporkan pengelolaan dana abadi kepada Bupati dan mempublikasikan pada laman pemerintah daerah. Yang ketiga, selain itu sesuai dengan pasal 14 pada raperda ini disebutkan bahwa akan dilakukan pengawasan atas pengelolaan dana abadi oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah. Dan karena pengelolaan masih di bawah BUD serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah, tentu juga akan menjadi objek pemeriksaan oleh BPK setiap tahun. Adapun jenjang pendidikan yang akan didanai oleh dana abadi adalah pendidikan sarjana maupun pasca sarjana. Sedangkan penerima dana abadi ini adalah seluruh masyarakat Bojonegoro yang memenuhi syarat. Pada 5 tahun pertama pembentukan, belanja beasiswa tersebut nantinya akan tercapai pada BPA Dinas Pendidikan dengan pencatatan sumber dana yang jelas sehingga dapat disusun laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana abadi yang transparan dan akuntabel. Sedangkan terhadap usulan agar Kabupaten Bojonegoro memberikan rezeki akan kami pertimbangkan. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami menyambut baik terhadap pernyataan fraksi Partai Golkar tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan raperda ini. Oleh karena itu, segala diskusi, saran, masukan maupun kritik terhadap penyempurnaan raperda ini akan kami tampung dengan sepenuhnya. Besar harapan kami, elemen masyarakat yang terundang dan memberikan saran dan masukan yang konstruktif terhadap isi raperda dan abadi pendidikan berkelanjutan. Menanggapi pemandangan umum dari fraksi Gerindra terkait tujuan penggunaan dana abadi agar tidak digunakan untuk belanja selain pendidikan, maka dapat kami pastikan bahwa dana abadi hanya akan digunakan untuk mendanai beasiswa pendidikan tinggi dan untuk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap pandangan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa serta fraksi Partai Demokrat terkait pengelolaan dana abadi ini, kami sampaikan bahwa 1. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana abadi akan dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga publik bisa mengakses laporan tersebut. Yang kedua, selanjutnya dapat kami pastikan pula bahwa tidak akan ada penarikan tersembunyi karena semua hasil pengembangan dana abadi akan langsung tertransfer ke rekening dana abadi yang terdaftar secara digital. Kemudian kami sepakat dengan pemandangan umum dari fraksi Partai Amanat Nasional Bintang Nurani Rakyat yang menyatakan bahwa kekayaan alam migas lambat laun akan habis dan tentu pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan bentuk investasi yang paling utama dalam menyongsong Indonesia. Harapan kami raperda ini dapat segera disahkan sehingga kita bisa mengambil langkah selanjutnya dalam upaya menuju masyarakat Bojonegoro yang semakin makmur dan bermakna. Adapun pansus pembahasan raperda dana abadi pendidikan daerah, fraksi PKB terdiri dari Suparno, Ahmad Sofiuddin, Muhammad Rozi, dan Abdullah Umar. Fraksi Gerindra, Sali Atya Sasmi, dan Sahudi. Sementara dari fraksi PDI Perjuangan yakni Bambang Sutriyono dan Natasha Devianti. Kemudian fraksi Partai Golkar, Sigit Kusharyanto dan Mitro Atin. Fraksi Partai Demokrat, Syukur Priyanto dan Mukhlasin Afan. Fraksi PAN PNN Lasuri, serta dari fraksi PPKN Khairul Anam. Sedangkan pimpinan pansus terdiri dari Ketua Abdullah Umar, Wakil Ketua Sahudi, dan Sekretaris Bambang Sutriyono. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.